Terdapat beragam gangguan seksual yang bisa dialami oleh kaum hawa. Salah satunya adalah vaginismus. Masih asing dengan kondisi ini? Vaginismus adalah kondisi di mana otot di sekitar vagina mengencang dengan sendirinya saat terjadi penetrasi seksual. Kondisi ini membuat penis tidak bisa penetrasi. Gangguan ini tentu saja akan menghambat hubungan intim. Selain vagina mengencang, masih ada gejala vaginismus lainnya yang perlu kamu waspadai. Yuk simak lebih lanjut mengenai vaginismus bersama seksolog Dr. Haikal Ansari berikut ini. Kenapa bisa terjadi penis captivus atau yang biasa disebut dengan gancet saat berhubungan? Ya, jadi gancet atau istilah medisnya penis captivus ini bukan merupakan suatu hal yang umumnya di masyarakat disebut sebagai kutukan ya, karena melakukan hubungan seksual yang dilarang atau perselingkuhan. Nah, jadi gancet adalah kondisi ketika penis terjepit di dalam rongga vagina akibat terjadinya kontraksi yang sangat kuat dari otot dinding vagina. Nah, pada saat penis yang dalam kondisi ereksi terjepit atau terjebak di dalam rongga vagina, maka aliran darah di dalam penis juga akan ikut terjebak. Nah, hal ini akan menyebabkan ereksi penis semakin keras dan membuat penis semakin sulit untuk dikeluarkan dari rongga vagina. Apa itu vaginismus? Nah, sedangkan vaginismus adalah kekakuan otot dinding vagina yang tidak bisa dikendalikan oleh penderitanya sehingga menyebabkan terjadinya kegagalan penetrasi atau kendala penetrasi yang membuat penis sulit untuk masuk ke vagina, dan andai kata masuk ke vagina, maka hanya sebagian penis yang bisa masuk ke dalam vagina, dan itu pun membuat perempuan merasakan nyeri yang sangat hebat. Apabila terjadi penis captivus atau gancet akibat vaginismus, apa yang bisa dilakukan sebagai pertolongan pertama? Ya, jadi memang sebetulnya sampai dengan saat ini belum diketahui penyebab pasti dari gancet atau penis captivus. Memang tadi dikatakan bahwa gancet atau penis captivus terjadi ketika penis yang dalam kondisi ereksi terjebak di dalam rongga vagina, di mana otot dinding vagina berkontraksi kuat yang menyebabkan rongga vagina menyempit dan membuat penis sulit dikeluarkan dari vagina. Oleh karena itu, pada saat terjadi gancet, yang paling utama adalah jangan panik. Karena kalau panik akan membuat perempuan semakin merasakan nyeri. Tadi saya katakan bahwa pada saat terjadi gancet, maka otot vagina yang berkontraksi kuat itu akan menekan penis yang sedang ereksi. Akibatnya, aliran darah di dalam penis akan terjebak pula, dan hal ini menyebabkan penis semakin keras ereksinya, sehingga kalau dipaksa ditarik keluar, akan membuat perempuan merasakan nyeri. Oleh karena itu, jangan panik. Kemudian, lakukan hal atau pikirkan hal-hal lain yang bisa menurunkan gairah seksual. Nah, apabila ternyata tidak bisa dikeluarkan, maka langsung hubungi dokter atau minta pertolongan karena nanti akan diberikan bantuan berupa injeksi untuk melemaskan otot-otot yang kaku tadi. Apa penyebab dari vaginismus? Penyebab vaginismus memang sampai dengan saat ini belum dapat diketahui. Namun, berdasarkan klasifikasi WHO, vaginismus bukanlah penyakit pada pikiran. Vaginismus adalah penyakit pada organ vagina atau digolongkan sebagai genitopelvic pain penetration disorder. Nah, tadi saya katakan bahwa vaginismus ini merupakan kondisi ketika terjadi kekakuan dinding otot vagina yang tidak bisa dikendalikan oleh penderitanya sehingga menyebabkan kegagalan penetrasi penis ke vagina atau kendala penetrasi penis di dalam vagina. Kondisi vaginismus ini pada umumnya dan masih dipandang oleh masyarakat disebabkan karena perempuannya takut, kurang berminat, atau
tidak berminat untuk melakukan hubungan seksual, sehingga terkesan perempuan atau penderita vaginismus tidak mau dipenetrasi. Itu salah. Ya, penderita vaginismus bukannya tidak mau dipenetrasi, tapi organ vaginanya memang tidak bisa dipenetrasi. Kalau misalnya ada perempuan yang mengalami vaginismus, sebetulnya perempuan tersebut berminat secara seksual, tidak ada kendala dengan gairah seksualnya, bahkan pada saat dirangsang secara seksual, perempuan yang menderita vaginismus, vaginanya bisa mengalami lubrikasi atau basah. Bahkan, perempuan yang menderita vaginismus bisa mencapai orgasme meskipun tidak terjadi penetrasi. Kalau Anda masih bingung, contoh sederhananya ketika perempuan dilakukan pemeriksaan dalam oleh dokter. Misalnya pada saat dilakukan pemeriksaan menggunakan jari atau alat spekulum atau USG transvaginal. Nah, apakah perempuan dalam kondisi rileks? Tidak. Pada saat perempuan dilakukan pemeriksaan dalam oleh dokter, bisa saja perempuan merasa tidak rileks, ya, atau lelah, atau merasa cemas karena menjelang persalinan. Tapi tetap dapat dilakukan penetrasi menggunakan jari, spekulum, atau USG transvaginal. Nah, oleh karena itu, yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa perempuan yang menderita vaginismus bukan berarti perempuan tersebut tidak berminat secara seksual, bukan berarti perempuan tersebut tidak mau dipenetrasi, tapi organ vaginanya memang tidak bisa dipenetrasi. Oleh karena itu, kita harus berempati kepada perempuan yang menderita vaginismus, karena otot dinding vagina bagian depan tidak bisa dikendalikan oleh pikiran. Nah, oleh karena itu, penting untuk suami yang istrinya menderita vaginismus, jangan disalahkan, jangan dipojokkan dengan mengatakan bahwa istrinya tidak berminat secara seksual, namun cobalah untuk sama-sama datang ke dokter, minta bantuan kepada dokter, terutama dokter yang memang memiliki kompetensi untuk menangani vaginismus, agar masalah ini dapat diterapi. Dan terapi vaginismus memang membutuhkan waktu dan membutuhkan kerjasama antara suami dan istri, dan tentunya membutuhkan kesabaran. Bagaimana gejala vaginismus? Wanita penderita vaginismus, karena terjadi kekakuan pada dinding otot vagina yang tidak bisa dikendalikan oleh pikiran, maka hal ini bisa menyebabkan dua hal. Yang pertama, penis tidak bisa sama sekali penetrasi ke dalam vagina. Yang kedua, mungkin penis masih bisa penetrasi, namun hanya sebagian dari penis yang bisa masuk. Dan hal ini sudah menyebabkan nyeri yang luar biasa bagi perempuan. Jadi yang paling utama gejalanya adalah nyeri. Namun, seperti yang saya katakan tadi, perempuan yang menderita vaginismus sebetulnya memiliki gairah seksual yang normal, berminat untuk melakukan aktivitas seksual. Bahkan vaginanya bisa basah atau mengalami lubrikasi saat terangsang. Namun, penderita vaginismus tidak bisa dipenetrasi karena adanya gangguan pada organ vagina. Oleh karena itu, jangan Anda mengatakan kepada perempuan yang menderita vaginismus, mereka tidak berminat secara seksual. Bukan, mereka minat, mereka memiliki libido yang normal, tapi organ vaginanya tidak bisa dipenetrasi. Nah, dampak jangka panjangnya apabila hal ini tidak diatasi, perempuan selalu merasakan nyeri ketika dicoba dipenetrasi, maka lama-lama perempuan yang menderita vaginismus akan merasakan cemas, takut ketika melakukan hubungan seksual, dan lama-lama akan menurunkan gairah seksualnya. Jadi intinya adalah jangan mengatakan bahwa perempuan yang menderita vaginismus itu tidak rileks atau tidak berminat secara seksual. Mereka itu semuanya adalah perempuan yang memang berminat untuk melakukan hubungan seksual. Vaginanya bisa basah, mengalami lubrikasi saat dirangsang, tapi vaginanya tidak bisa atau sulit sekali dipenetrasi. Jadi gangguannya bukan pada pikiran, tapi gangguannya pada organ vaginanya. Apa saja faktor resiko vaginismus? Ya,
Karena vaginismus ini penyebabnya belum diketahui, maka faktor resikonya pun juga belum bisa diketahui. Artinya, karena penyebabnya belum bisa diketahui, maka siapapun perempuan bisa mengalami vaginismus. Bagaimana cara mengobati vaginismus? Nah, untuk mengobati vaginismus tentunya membutuhkan terapi yang komprehensif oleh dokter yang memiliki kompetensi untuk menangani vaginismus. Dan yang paling penting adalah butuh kerjasama dan dukungan dari suami. Karena pengobatan atau terapi vaginismus ini membutuhkan waktu, membutuhkan berbagai metode, dan tentunya membutuhkan kesabaran. Dan ingat, dukunglah, berempatilah kepada istri Anda yang menderita vaginismus. Adakah yang bisa dilakukan untuk mencegah vaginismus? Karena kita tidak ketahui apa penyebabnya, apa faktor resikonya, maka tidak ada cara untuk mencegah vaginismus. Nah, sekian pembahasan mengenai vaginismus. Dan ingat, siapapun Anda harus berempati kepada perempuan yang menderita vaginismus. Saya Dr. Haikal Ansyari dan kita akan bertemu di pembahasan berikutnya.